Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini nih, kita mau gali lebih dalam satu bab spesifik dari buku klasik The 22 Immutable Laws of Branding. Iya, dari Al dan Laura Rice ya. Betul. Fokus kita kali ini bab 3 soal hukum branding internet. Yang spesifik lagi, kita mau bahas soal hukum nama umum atau the law of the common name. Menarik ini. Nah, misi kita sekarang nih, kita pengen bongkar kenapa sih menurut buku ini milih nama yang umum atau generik buat bisnis di internet itu bisa jadi, langkah fatal. Ciuman kematian katanya ya. Iya. Kenapa kok sesuatu yang kayaknya logis banget, jual buku ya di books.com gitu kan, malah dianggap bahaya sama Riz? Kita coba telusuri deh argumennya. Oke, jadi sumber ini memang menekankan banget kalau nama di dunia internet itu krusial. Mungkin ya lebih penting dari sebelumnya malah. Lebih penting gimana tuh? Gini, kalau di dunia fisik kan Anda punya toko, etalase, ada suasananya. Nah di internet, seringkali yang paling pertama kelihatan ya cuma nama. Nama yang Anda ketik di browser atau di mesin pencari. Ah, iya bener juga. Jadi nama itu kayak identitas paling dasarnya gitu loh. Makanya taruhannya tinggi banget soal nama ini. Oke, paham. Nah, langsung nih ke intinya. Saya penasaran banget, Alris kan bilang nama kayak buy.com atau pets.com itu berisiko. Padahal kan kedengarannya praktis ya, orang langsung tahu, oh ini tempat beli, ini tempat soal hewan peliharaan. Kok menurut buku ini malah bisa jadi cuman kematian? Apa sih argumen utamanya? Nah, argumen utamanya itu ada di perbedaan mendasar antara kata benda umum, a common noun, sama nama diri atau proper noun. Oke, bedanya apa tuh? Gampangnya gini, common noun itu kata buat kategori umum, kayak hewan peliharaan, buku, toko, umum banget kan? Iya. Nah, kalau proper noun itu nama spesifik buat sesuatu yang unik. Contohnya ya, Coca-Cola, Mercedes-Benz, atau kalau di internet ya Amazon. Itu kan nama-nama spesifik. Oke. Terus hubungannya sama pets.com? Nah, nama kayak pets.com itu kan pakai kata benda umum, pets. Masalahnya, menurut Riz, nama umum kayak gitu gagal melakukan tugas paling dasar sebuah brand. Tugas apa tuh? Ya, membedakan Anda dari yang lain. Pets.com itu nggak bisa memiliki konsep hewan peliharaan di kepala konsumen. Namanya terlalu generik, sama kayak kategorinya. Ah, jadi nggak unik ya jatuhnya? Betul. Coba bandingin sama brand kuat yang pakai nama diri. Susah banget bangun identitas yang unik dan kuat kalau nama Anda ya cuma nama kategorinya aja. Ingat nggak kasus pets.com atau etoys.com? Oh iya ya, yang gagal itu ya. Padahal dananya gede banget kan dulu? Ya, itu dia. Dapat dana besar tapi akhirnya gagal total. Salah satunya ya karena nama generik itu nggak cukup kuat buat bangun brand jangka panjang. Tapi bukannya ada argumen juga ya, waktu awal-awal internet dulu banget, nama generik kayak books.com itu malah bantu orang nemuin situsnya. Kan gampang, mau beli buku ya ketik books.com. Iya sih, itu mungkin ada benernya. Tapi itu keuntungan sesaat aja. Sesaat gimana maksudnya? Ya waktu internet belum serame sekarang, terus mesin pencari juga belum secanggih Google, itu gimana ya, pandangan jangka pendek lah. Sekarang coba pikirin analogi supermarket yang ada di buku ini. Anda kan nggak masuk toko terus minta, saya mau minuman soda. Pasti nyebutnya Coca-Cola atau Pepsi ya kan? Iya sih, benar. Atau minta sereal, nggak bilang sereal sarapan, tapi minta Cheerios atau Coco Crunch. Nama umum itu ya tenggelam aja gitu di tengah keramaian. Jadi brand-brand internet yang kuat sekarang? Coba lihat deh. Amazon.com, eBay, Yahoo, Google itu semua nama diri loh. Mereka bukan nama generik kayak shop.com atau auction.com. Mereka berhasil bikin identitas yang unik. Oke. Terus, kalau strategi namanya coba gabungin atribut. Misalnya, cheaptickets.com. Itu lebih mending nggak? Nah, kalau soal itu, sumber ini juga bilang strategi itu tetap lemah sih, apalagi di internet. Oh, tetap lemah ya? Iya. Nama deskriptif kayak gitu mungkin oke lah buat nama toko fisik kecil. Tapi di dunia maya, nama kayak gitu cenderung, gimana ya, susah diingat, kurang nendang gitu. Kurang impactful ya? Betul. Dan kurang bisa bangun citra brand yang buat. Coba deh, kalau Anda cari tiket murah online, yang kepikiran mungkin brand dengan nama diri yang kuat kan? Kayak Traveloka atau tiket.com. Iya juga sih. Walaupun ada kata tiketnya, tapi udah jadi brand ya? Nah itu dia. Atau Traveloka, yang jelas nama diri. Bukan nama super generik, kayak cheapflightticketsonline.com gitu kan? Nama umum atau deskriptif itu gagal memiliki satu konsep atau kata kunci secara eksklusif di kepala konsumen. Jadi, kalau kita coba simpulkan nih argumen dari sumber ini,
Nama umum di internet itu kayak fatamorgana gitu ya. Kelihatan oke karena deskriptif, langsung ke intinya, tapi sebenarnya jebakan buat branding jangka panjang. Tepat sekali, bisa dibilang gitu. Godaannya emang kuat banget. Sumber ini kan juga nyinggung tuh, gimana perusahaan bisa rela bayar jutaan dolar cuma buat domain generik. Iya, mahal banget itu biasanya. Tapi ya itu, menurut hukum ini, dalam jangka panjang, kunci kekuatan brand di internet itu ya nama diri. Nama yang unik, gampang diingat, gampang diucapin, dan yang paling penting, bisa bangun persepsi dan asosiasi khusus di benak Anda sebagai konsumen. Jadi, nama itu kayak aset utama ya? Banget. Di dunia maya yang seringkali nggak ada wajah fisiknya ini, nama Anda itu ibarat properti utama brand Anda. Pakai nama umum itu kayak bangun rumah bagus tapi di tanah publik. Nggak bisa bener-bener jadi milik Anda, susah dibedain dari yang lain, intinya gagal di tes diferensiasi. Oke, jadi ringkasnya nih ya, pesan utama dari bab ini tuh, kalau Anda mau bangun brand di dunia digital, nama itu fondasi yang krusial banget. Hindari deh jebakan nama umum atau generik. Itu bikin brand Anda susah dibedain, susah diingat, dan susah punya posisi sendiri di kepala target pasar Anda. Iya, betul. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda yang dengerin. Coba deh perhatiin brand-brand internet yang paling sering Anda pakai atau lihat iklannya. Oke? Namanya cenderung umum atau nama diri. Terus, coba rasain deh gimana nama itu sadar atau nggak sadar ngaruh ke persepsi Anda soal brand itu. Ini cara menarik buat lihat gimana hukum ini berlaku di pengalaman sehari-hari kita. Menarik, menarik. Dan sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini juga disinggung sih di sumbernya. Apa tuh? Kalau resiko nama umum di internet ini segede itu, kayak yang dibilang Aldan Lauraris, kenapa ya kok kita masih sering lihat perusahaan gede, bahkan pemodal Ventura, kadang masih rela keluar duit jutaan dolar buat beli domain generik, kayak bisnis.com atau wine.com gitu. Iya, itu pertanyaan bagus. Nah, apakah ini cuma sisa-sisa euforia.com dulu? Atau emang kesalahan strategi? Atau jangan-jangan ada hitungan dan strategi lain ya di baliknya? Yang nggak sepenuhnya dijelasin sama hukum ini. Sesuatu buat dipikirkan mungkin ya.